Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Saya di sini akan melakukan proyek UAS menjelaskan topik 12 yaitu tentang sumber alam, teknologi, dan wira swasta. Yang pertama ada sumber-sumber alam. Sumber alam pengertiannya adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pada dasarnya, hal terpenting yang berupa benda hidup, hayati, ataupun benda mati, atau non-hayati. Kedua, ada peranan sumber daya alam. Peranan relatif dari sumber alam dalam perkembangan ekonomi cenderung turun bila perekonomian makin berkembang, sehingga dengan naiknya pendapatan maka hasil untuk berkonsumsi marginal pada sumber-sumber alam berkurang dan input alat-alat produksi persatuan output untuk sumber alam akan menurun atau setidaknya tetap. Secara relatif peranan sumber daya memang semakin kecil, tetapi secara absolut semakin banyak jumlah dan macam sumber daya alam yang diolah sehingga berubah dari sumber daya alam potensial menjadi sumber daya yang real, real sifatnya. Kemudian yang ketiga ada macam-macam sumber daya alam. Satu, sumber daya alam yang tidak dapat habis meliputi udara, energi, matahari, dan air hujan. Sumber daya alam yang dapat diganti atau dapat diperbaiki dan dipelajari meliputi air yang ada di tempat. Sumber daya alam yang dapat diperbaiki mencakup sumber daya mineral. Ruang lingkup mencakup sumber daya mineral. Ruang lingkup sumber daya alam pengertiannya yaitu sumber daya alam meliputi semua sumber daya dan sistem yang bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi, dan keadaan sosial tertentu. Karena perkembangannya definisi itu mencakup sistem ekologi dan lingkungannya setelah dikuasai manusia. Sumber daya tersebut disebut barang-barang sumber daya atau research commodity. Jadi sumber daya alam tergantung pada keadaan yang kita warisi dari satu lampau tingkat teknologi saat ini maupun yang akan datang, serta kondisi ekonomi maupun selera. 4. Ruang lingkup sumber daya alam. Adanya sumber daya alam dapat dilihat dalam arti persediaan atau stok yang ada pada suatu saat atau reserve atau aliran dari barang-barang sumber daya alam atau jasa yang dihasilkan oleh stok sumber daya alam tersebut. Stok menunjukkan apa yang diketahui tersedia bagi penggunaan sepanjang waktu, sedangkan aliran barang dan jasa menunjukkan bahwa barang dan jasa sedang dimanfaatkan. Macam sumber daya alam ada yang dapat diperbarui, contohnya matahari, gelombang laut, tanah pertanian, hutan, perikanan, udara, dan air. Dan ada yang tidak dapat diperbaharui, contohnya biji mineral, minyak fosil. Dapat diperbaruinya sumber daya alam tergantung pada cara pengolahan yang tidak merusak, seperti pada tanah pertanian, perikanan, pembuangan sampah, karena beberapa perubahan terhadap sumber daya alam tidak dapat dikembalikan lagi atau irreversible. Tersedianya sumber daya alam tergantung pada tersedianya teknologi, tingkat biaya, dan kendala sosial. Kemudian ada sumber-sumber alam. Yang kelima, pengelola sumber daya alam. Pengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau exhaustible reserve atau stock resources. Pengalaman tentang sumber daya energi. Sumber daya energi banyak ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu kecenderungan menuju alokasi sumber daya yang efisien seperti halnya pada pasar persaingan sempurna, misalnya tentang monopoli dan juga tentang kerusakan sumber daya yang terjadi karena pengambilan, pengubahan, serta penggunaan sumber daya yang tidak
dapat diperbarui. Adapun kegagalan dalam mekanisme ini yaitu menyangkut ketidakpastian tentang penemuan baru, pengaruh, serta jangka panjang dari keputusan saat ini. Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya yang dapat diperbaharui harus dikelola seperti halnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui agar keberadaannya tidak punah. Pengelolaannya yaitu dengan cara melalui penemuan baru dan pembuatan atau produksi dari bahan yang kualitasnya lebih rendah. Bagi sumber daya yang memiliki oleh umum seperti ikan-ikan di laut bebas akan ada kecenderungan untuk mengeksploitasinya. Oleh umum seperti ikan-ikan di laut bebas akan ada kecenderungan untuk mengeksploitasinya secara berlebihan sehingga risiko habisnya sumber daya tersebut akan semakin besar. Maka dari itu, pihak yang berwenang seperti pemerintah harus menciptakan suatu definisi atau definisi kepemilikan atau penguasaan yang lebih guna melindungi sumber daya itu dari penggunaan yang berlebihan. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dalam titik produksi yang ada perubahan-perubahan teknik untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu setiap perubahan dalam metode produksi yang telah digunakan dalam produksi atau usaha-usaha lain. Jadi perubahan teknologi atau technological change termasuk perubahan dalam produksi dalam suatu kegiatan tertentu yang dapat menambah dengan hasil dengan input tertentu. Peranan teknologi itu ada peranan informasi dan komunikasi dalam perusahaan, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis, dalam perbankan, dalam pendidikan, dan dalam kesehatan. Pengertian wira swasta adalah orang yang mampu melihat dan menilai kesempatan dalam bisnis mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam mengambil keuntungan. Fungsi wira swasta perkembangan ekonomi merupakan hasil penerapan teknologi, maka haruslah ada seseorang atau sekelompok orang yang berbuat untuk menerapkan kombinasi-kombinasi baru sumber-sumber produksi untuk kegiatan-kegiatan produktif. Kemudian ada wira swasta. Fungsi wira swasta, perbuatan ini menunjukkan suatu yang disebut entrepreneurial atau function sebagai fungsi wira swasta. Fungsi wira swasta dalam arti luas harus dapat diartikan dalam segala keadaan, dapat dalam keadaan masyarakat kapitalis, sosialis, ataupun membangun ekonomi pada umumnya. Sedangkan fungsi wira swasta adalah dalam arti sempit hanya sebatas dalam inovasi. Misalnya pengkombinasian faktor-faktor produksi baru. Inovasi dalam tata laksana kantor atau personal juga diperlukan untuk menanggapi penggunaan teknik tersebut, yaitu dengan menemukan perlunya suatu disiplin tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.